Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, marilah sebelum kita melanjutkan ke materi yang berikutnya, kita berdoa dulu agar dalam pembelajaran hari ini bisa kita terima dengan baik. Berdoa dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil 'alaihim waladdallin amin. Oke, selesai berdoa. Kita lanjutkan ke bab 2 di mana kita akan membahas tentang masa praaksara di Indonesia. Tentunya harus kita ketahui kompetensi dasarnya dalam 3.2 titik, itu menganalisis kehidupan manusia dan hasil-hasil budaya masyarakat praaksara di Indonesia. Kemudian untuk keterampilannya 4.2 titik yang akan saya sajikan, yaitu menyajikan informasi mengenai manusia dan hasil-hasil budaya khususnya masa praaksara di Indonesia. Itu yang untuk kompetensi dasar. Selain itu juga kita akan harus tahu peta konsep yang akan kita pelajari, karena tanpa kerangka sesuatu tidak akan berjalan dengan lancar. Makanya peta konsep ini sama dengan kerangka yang harus kita ketahui sebelumnya. Masa praaksara di Indonesia. Kemudian yang kedua, datangnya bangsa Proto Melayu dan Ditro Melayu. Kemudian dalam pembahasan berikutnya kita akan bahas bagaimana jenis manusia praaksara di Indonesia. Itu ada 3. Yang pertama Meganthropus paleojapanicus, yang kedua Pithecanthropus, dan yang ketiga itu adalah jenis manusia Homo atau manusia terakhir. Kemudian perkembangan kehidupan manusia purba. Kita tahu di sini bahwa kehidupannya seperti apa. Yang pertama kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua kehidupan bercocok tanam dan beternak. Dan yang ketiga itu adalah masa perundagian. Kemudian yang kelima itu peninggalan kebudayaan manusia purba. Artinya di sini kita akan mempelajari seperti apa budaya manusia purba. Yang pertama itu adalah zaman batu, dan yang kedua zaman batu besar, dan yang ketiga itu zaman logam. Nah, itulah peta konsep yang akan kita pelajari untuk pembelajaran yang pada hari ini. Sebelumnya kita harus tahu apa itu praaksara. Masa praaksara dimulai sejak manusia ada sampai dengan manusia mengenal tulisan. Manusia yang hidup pada masa praaksara disebut dengan manusia purba. Nah, kata praaksara berasal dari 2 suku kata. Pra berarti belum, dan aksara berarti tulisan. Jadi praaksara adalah di mana manusia belum mengenal tulisan. Kemudian bagaimana masa praaksara berakhir? Masa praaksara berakhir ketika manusia mengenal tulisan, atau disebut juga zaman sejarah. Setiap bangsa memiliki waktu yang berbeda terkait munculnya zaman sejarah. Misalnya di Indonesia, masa praaksara berakhir pada masa berdirinya Kerajaan Kutai, itu sekitar abad ke-5 Masehi. Sebagai bukti ditemukannya prasasti Yupa atau tugu batu yang ditulis dengan huruf Pallawa dengan bahasa Sanskerta di tepi Sungai Mahakam, tepatnya di Kalimantan Timur. Ditemukannya bukti tersebut, maka Indonesia memasuki zaman baru, yaitu zaman sejarah. Nah, yang B, bagaimana
kita tahu bahwa bukti-bukti itu ada, di sini kita harus mengenal jenis manusia praaksara yang ditemukan di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak ditemukan fosil manusia purba. Kenapa disebut manusia purba? Karena yang kita temukan hanya berupa tulang belulang yang sudah berbentuk fosil. Penemuan tersebut berupa fosil tengkorak dan tulang belulang manusia purba. Manusia purba yang pernah hidup di Kepulauan Indonesia itu beraneka ragam, masing-masing mewakili zamannya di mana ia hidup. Kita lihat di sini jenis manusia purba yang hidup di Indonesia. Yang pertama kita sebut saja Meganthropus paleojapanicus. Meganthropus merupakan manusia purba yang hidup di lapisan Pleistosen paling bawah, atau kita sebut saja manusia tertua. Bertubuh tinggi besar dan ini berasal dari Jawa. Ciri-cirinya, pertama rahang bawah yang kuat serta geraham besar. Kedua, mempunyai tulang pipi yang tebal. Yang ketiga atau C, memiliki tonjolan kening yang mencolok dan tonjolan belakang kepala yang tajam serta sendi-sendi yang besar. Yang keempat atau D, manusia purba pemakan tumbuh-tumbuhan atau yang disebut dengan herbivora. Kita lanjutkan. Yang berikutnya yaitu yang kedua, kita sebut saja manusia purba jenis Pithecanthropus. Pithecanthropus merupakan jenis manusia purba yang hidup di lapisan Pleistosen bawah dan tengah. Artinya ini merupakan generasi kedua dari manusia purba yang hidup di Indonesia. Di mana fosil ini pertama kali ditemukan oleh seorang arkeolog bernama Egny du Bois. Itu diperkirakan tahun 1891. Bagian yang ditemukan itu adalah rahang, gigi dan sebagian tulang tengkorak yang sudah membatu atau kita sebut dengan fosil. Dalam kehidupannya, Pithecanthropus memakan segala macam ya, seperti daging, ya tumbuh-tumbuhan, kemudian juga yang lain-lainnya, cuman belum dimasak alias masih mentah. Kita lihat saja di sini ciri-cirinya. Tinggi badannya sekitar 165 sampai dengan 180 cm. Volume otak antara 750 sampai dengan 1300 cc. Ini udah hampir sama dengan manusia modern. Berarti kecerdasannya sudah ada, hanya waktu itu karena budayanya berbeda dengan yang sekarang, mereka mengikuti budaya nenek moyang sebelumnya. Berat badannya antara 80 sampai dengan 100 kg. Dan yang ketiga atau C, cara bertahan hidupnya itu adalah berburu dan menangkap ikan. Pithecanthropus ditemukan oleh Egny du Bois di desa Trinil dan Ngawi. Diperkirakan 1890. Ini berasal dari Pleistosen tengah. Kalau kita lihat dengan Pithecanthropus ini mungkin itu adalah satu keturunan, hanya keturunan berikutnya, makanya disebut dengan Pithecanthropus erectus. Hidup antara 1 juta sampai dengan 1,5 juta tahun yang lalu. Otaknya mencapai 900 cc. Makanya di sini jalannya juga sudah seperti manusia sekarang, udah tegak. Berikut jenis Pithecanthropus yang ditemukan oleh seorang arkeolog di Indonesia. Misalnya kita sebut saja Pithecanthropus mojokertensis.
Pithecanthropus mojokertensis ditemukan oleh Pon Koniswat tahun 1936, ditemukan di desa Perning, Mojokerto, tepatnya di lembah Sungai Brantas. Manusia purba ini hidup sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Ciri-cirinya badan tegap, tulang pipi yang kuat, dan muka menonjol ke depan dengan kening tebal. Kemudian yang B atau yang kedua, Pithecanthropus soloensis ditemukan di daerah Ngandong di lembah Bengawan Solo. Fosil ini ditemukan tahun 1931 sampai dengan 1934 oleh Pon Koniswa dan Weidner. Temuannya berupa fosil tengkorak, tulang rahang, dan tulang gigi. Nah, itu untuk Pithecanthropus soloensis. Kemudian yang ketiga atau C, Pithecanthropus robustus ditemukan oleh Wenis dan Pon Koniswa di Desa Trini, Lembah Sungai Bengawan Solo tahun 1939. Ini berasal dari lapisan Pleistosen bawah. Nah, untuk anak-anakku sekalian, seandainya nanti ada pertanyaan, silakan saja chat ya, masukkan ke dalam ya mungkin nanti akan saya lihat pertanyaannya apa. Untuk sementara saya lanjutkan dulu untuk menjelaskan, soalnya kita adanya keterbatasan waktu. Dan kepada anak-anakku sekalian, jangan lupa untuk absen, soalnya kalau tidak mengklik absen itu nanti dianggapnya tidak masuk. Oke, kita lanjutkan yang ketiga, itu adalah jenis manusia Homo. Homo artinya manusia, dan termasuk manusia purba paling maju. Berikut ciri-ciri manusia purba jenis Homo. Ini memiliki berat badan 30 sampai dengan 150 kg. Sedangkan volume otaknya itu mencapai 1350 cc. Tadi sudah saya katakan bahwa manusia sekarang itu otaknya paling tinggi 1400 sampai dengan 1500 cc. Berarti sudah mendekati kecerdasannya seperti manusia modern. Yang ketiga, sudah menggunakan peralatan dari batu dan tulang. Berarti mereka sudah mencari seperti apa atau apa yang harus dipergunakan. Kemudian yang D, sudah berjalan tegap. Dan E, memiliki muka dan hidung lebar. Serta F, bagian mulut yang masih menonjol. Itu ciri-ciri manusia purba jenis Homo. Kemudian di sini kita lihat temuannya, ya, temuan jenis fosil Homo atau manusia Homo. Yang pertama kita sebut saja Homo wajakensis, artinya manusia dari wajak. Wajak di sini bukan nama benda, tetapi nama tempat. Ini ditemukan oleh Pon Koniswa tahun 1889. Nah, fosil ini berasal dari Pleistosen atas, masuk ke dalam ras Australoid yang merupakan nenek moyang Homo soloensis, atau kita sebut saja nenek moyang penduduk Asi Australia. Sedangkan Homo wajakensis termasuk ke dalam Homo sapien, atau kita sebut saja dengan manusia cerdas, sebab sudah mengenal bagaimana upacara penguburan, baik itu penduduk biasa maupun penduduk yang berasal dari nenek moyang mereka.
Kemudian yang B, Homo soloensis, manusia dari Solo. Jenis fosil purba ini ditemukan oleh Cetar Har bersama Insinyur Opnot, ditemukan di Ngandong, Jawa Timur. Ini tahun 1931 sampai dengan 1932. Ditemukan di lapisan Pleistosen paling atas. Dan yang ketiga, Homo sapiens, artinya manusia cerdas, berasal dari lapisan Holosen, sudah menggunakan akal dan memiliki sifat seperti manusia sekarang. Tetapi hidupnya masih sangat sederhana dan mereka masih mengembara. Ciri-cirinya volume otak 1000 sampai dengan 1200 cc, tinggi badan 130 sampai dengan 210 cm. Bagian muka sudah tidak menonjol, sudah berdiri dan berjalan tegap. Dagu dan rahangnya biasa, tapi tidak terlalu kuat. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa fosil yang ada di Indonesia itu ada hubungannya dengan kedatangan bangsa Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Menurut para sejarawan, ketiga jenis manusia Meganthropus paleojapanicus, Pithecanthropus, dan Homo sapiens punah. Kepulauan Indonesia dihuni oleh manusia dari ras Austro-Melanesoid. Berdasarkan artefak Mesolithikum memiliki kesamaan dengan artefak yang berasal dari Bason Hobin dan terletak di Teluk Tonkin, Vietnam. Jadi Teluk Tonkin itu adanya di Vietnam. Proses kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai berikut. Misalnya, tadi sudah saya katakan kedatangan bangsa Proto itu sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Penduduk Austronesia dari Teluk Tonkin ini bermigrasi ke kepulauan Indonesia, biasa disebut dengan Proto Melayu atau Melayu Tua. Nah, kedatangan mereka mendesak penduduk asli ras Austro-Melanesoid ke pedalaman, artinya terdesak, bahkan sampai ke Indonesia bagian timur. Makanya bukti yang jelas bahwa Austro-Melanesoid ini merupakan nenek moyang orang Papua sekarang. Kita lanjutkan. Masuk kepulauan Indonesia, bangsa Proto-Melayu menempuh dua jalur. Jalur pertama menyebar ke Sulawesi, Maluku, Papua. Masyarakat Proto membawa kebudayaan Neolitikum berupa kapak lonjong, dan Proto-Melayu ini merupakan nama lain dari masyarakat Toraja atau merupakan nenek moyang suku Toraja. Dan yang kedua, jalur kedua menyebar ke Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Masyarakat Proto yang menempuh jalur ini membawa kebudayaan Neolitikum berupa beliung. Itulah sebabnya di bagian barat Indonesia banyak ditemukan artefak Neolitikum berupa beliung persegi keturunan Proto, antara lain masyarakat Batak, Nias, Dayak, dan Sasak. Ini yang perlu saya sampaikan, bahwa kalau kita perhatikan ya, sekarang antara penduduk yang berasal dari Makassar kemudian yang berasal dari Jawa itu ada kemiripan. Memang awalnya itu dari satu keturunan. Ya, kalau misalnya kita perhatikan hanya berbeda bahasa, berbeda kemampuan. Orang Makassar disebut dengan istilahnya itu manusia pelaut, karena mereka wilayahnya diapit oleh dua benua. Kemudian yang kedua, kedatangan bangsa Deutero Melayu itu diperkirakan 500
tahun sebelum Masehi. Datang dari migrasi dari ras Melayu Austronesia dari Teluk Tongkin ke Kepulauan Indonesia, mereka biasa disebut dengan Dutro Melayu atau Melayu Muda. Antara lain masyarakat Minang, Jawa, dan Bugis. Masyarakat Dutro membawa kebudayaan perunggu atau dikenal dengan kebudayaan Dongson. Dongson adalah nama tempat di Teluk Tongkin, tempat asal kebudayaan perunggu di Asia Tenggara. Tadi sudah saya katakan bahwa Tongkin itu adalah nama sebuah tempat yang ada di Vietnam. Berarti kebudayaan Dongson itu berasal dari Vietnam. Perkembangan manusia purba berdasarkan kehidupannya, kita bisa lihat di sini. Yang pertama itu adalah kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan. Corak kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan atau kita sebut saja dengan food gathering. Dibagi dua masa, yaitu masa berburu dan masa mengumpulkan atau meramu makanan tingkat sederhana, serta masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Keadaan lingkungannya seperti apa? Kehidupan manusia purba awalnya dengan cara menyesuaikan diri terhadap alam sekitarnya, karena pada waktu itu kehidupan manusia purba dipengaruhi oleh alam, berbeda dengan kehidupan manusia sekarang. Jadi manusia mempengaruhi alam, makanya mereka hidup berkelompok, tinggal di gua-gua dan tinggal di atas pohon yang besar. Kenapa tinggal di atas pohon yang besar? Yaitu untuk menghindari binatang-binatang buas. Kemudian tinggal di gua-gua, mereka berkelompok dalam satu ikatan dan dalam satu keluarga. Tidak ada misalnya seperti apa makanan yang mereka hidangkan, tidak ada. Yang jelas apa yang ada di alam mereka manfaatkan. Manusia yang tinggal di gua dikenal dengan istilah kapeman atau orang gua, dan menghasilkan lukisan-lukisan pada dinding-dinding gua. Kemungkinan besar lukisan tersebut menggambarkan kehidupan sosial ekonomi mereka. Peninggalan lukisan gua ditemukan di Sulawesi Selatan, Papua, Kepulauan K, dan Pulau Seram. Kemudian kita juga harus bisa mengetahui budaya dan alat yang dihasilkan. Kehidupan manusia purba masa berburu dan mengumpul makanan dibagi menjadi dua jenis kebudayaan. Kebudayaan Pacitan, di mana ditemukan adanya kapak berimbas, kapak penetak, dan kapak genggam di wilayah Pacitan, tepatnya di Jawa Timur. Kemudian kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong itu diambil dari nama suatu daerah atau wilayah dekat dengan Malang, ya, di mana kebudayaan Ngandong ini ditemukan meliputi plaques atau alat serpi dari tulang dan sistem kepercayaan. Kemudian yang kedua, kehidupan bercocok tanam dan beternak. Masa ini merupakan lanjutan dari masa food gathering, di mana kehidupan manusia purba pada masa bercocok tanam dan beternak disebut masa menghasilkan makanan atau food producing. Artinya mereka sudah bisa menanam, kemudian bisa menghasilkan makanan, kemudian mereka sudah bisa mengolah hasil alam dan lain sebagainya untuk kelanjutan kehidupannya. Begitu juga dengan budayanya. Penemuan alat pada masa bercocok tanam dan beternak meliputi beliung persegi, kapak lonjong, mata panah, gerabah, dan perhiasan. Berarti di sini sudah mulai alat yang digunakan sudah beraneka ragam. Misalnya untuk berburu mereka menggunakan panah, kemudian mereka untuk menyimpan makanan menggunakan gerabah, kemudian untuk untuk berkumpul dengan teman-temannya sudah menggunakan perhiasan.
Beliung persegi digunakan sebagai upacara tradisional, banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Semenanjung Malayu, dan daerah Asia Tenggara. Kapak lonjong umumnya terbuat dari batu kali berwarna hitam. Kapak ini dibuat dengan cara diasah hingga halus, banyak ditemukan di Maluku, Papua, Filipina, Taiwan, dan Cina. Oke, kita lanjutkan. Untuk sementara kepada yang sedang menyaksikan video ini, tolong sediakan alat tulis ya. Nanti akan ada pertanyaan dari saya supaya yang saya jelaskan ini ditulis atau dirangkum lah, supaya nanti ada bahan seandainya nanti ulangan semesteran. Kita lanjutkan. Yang ketiga itu mata panah. Dibuat bergerigi dan terbuat dari tulang. Fungsinya digunakan untuk berburu dan menangkap ikan. Peninggalan ini banyak ditemukan di gua-gua yang ada di pinggir sungai. Kemudian yang keempat, gerabah. Gerabah ini terbuat dari tanah liat yang dibakar, dibuat dengan hiasan-hiasan atau motif yang indah, serta gerabah yang digunakan sebagai tempat menyimpan benda-benda perhiasan berharga. Dan yang kelima, perhiasan terbuat dari tanah liat, batu, kalsedon, yaspur, dan agat. Perhiasan ini dapat berwujud kalung, gelang, dan anting-anting. Seseorang yang meninggal akan dipakaikan perhiasan sebelum dikubur. Nah itu masa food gathering dan masa food producing. Untuk tugasnya dari pokok bahasan ini, tolong Anda bisa membuat sedikit melihat tentang kehidupan manusia zaman sekarang yang masih menggunakan peralatan tradisional yang digunakan pada waktu food producing dan food gathering. Nanti saya akan lihat ya, silakan dimasukkan ke dalam tulisan ini. Yang berikutnya, yang ketiga itu adalah masa perundagian. Masa purba memasuki masa perundagian. Pada masa ini manusia sudah mengenal komunitas yang lebih luas. Misalnya manusia dari India dan Cina. Sedangkan budaya dan alat yang dihasilkan ini hasil peninggalannya itu kebudayaan pada masa perundagian, antara lain neraka, perunggu, nekara, kapak perunggu, bejana perunggu, arca perunggu, perhiasan, dan manik-manik. Nah ini masa perundagian, berarti mereka sudah mengenal keindahan. Kemudian bagaimana sistem kepercayaannya? Masa perundagian sudah dikenal dua macam sistem kepercayaan, yaitu animisme dan dinamisme. Animisme artinya kepercayaan bahwa benda mempunyai kekuatan dalam bentuk roh yang direalisasikan dalam bentuk ritual, bukan rituan. Ini salah penulisan ya. Pemberian sesajen pada benda-benda yang dianggap keramat. Manusia zaman sekarang juga masih ada, kalau Anda bisa saksikan di daerah pedesaan ya, misalnya ketika dia mau hajatan, sunatan, apa segala macam, itu suka menyimpan sesaji di depan rumah atau di belakang rumah. Itu disebut dengan, atau salah satu contoh kebudayaan animisme atau keyakinan animisme. Kemudian yang kedua itu adalah dinamisme. Dinamisme merupakan kepercayaan atau keyakinan bahwa roh nenek moyang atau leluhur kita yang meninggal atau ini bisa mendiami berbagai tempat. Misalnya batu besar, pohon besar, sumur, dan lain sebagainya. Peninggalan kebudayaan manusia purba. Tadi sudah saya katakan itu yang pertama zaman batu ya, dan zaman logam. Zaman batu, di mana zaman batu itu ada 4 yang
bisa kita pelajari ya. Ada zaman batu tua atau disebut juga dengan zaman Paleolitikum. Kemudian ada zaman batu Madia atau disebut Mesolitikum. Kemudian zaman batu muda kita sebut dengan Neolitikum, dan zaman batu besar kita sebut saja zaman Megalitikum. Yang pertama zaman batu tua atau Paleolitikum. Zaman ini berlangsung kurang lebih 600.000 tahun yang lalu. Alat yang digunakan pada zaman ini masih sangat kasar, sebab tidak memiliki alat-alat yang khusus. Pembuatannya juga masih sangat sederhana. Berdasarkan temuan, alat-alat Paleolitikum dapat disimpulkan bahwa manusia pendukung zaman batu atau zaman batu tua hidup berburu dan mengumpulkan makanan, dan hidup berpindah-pindah atau disebut juga dengan nomaden. Berdasarkan nama tempat temuannya, hasil kebudayaan zaman batu tua di Indonesia itu kita sebut saja kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Yang kedua, zaman batu Madia atau Mesolitikum. Perkembangan kebudayaan masa ini berlangsung lebih cepat karena pendukung kebudayaan ini adalah manusia cerdas yang berasal dari Homo sapiens. Sehingga dalam waktu kurang lebih 20.000 tahun manusia telah mencapai tingkat kebudayaan yang lebih tinggi. Begitu juga pada zaman ini sudah bisa membuat gerabah, yaitu benda pecah belah yang terbuat dari tanah liat dengan cara dibakar. Berdasarkan tempat temuannya di Indonesia, yaitu kebudayaan tulang sampung, kebudayaan tuala, dan kebudayaan kapak genggam. Itu adanya di Sumatera. Kemudian yang ketiga itu zaman batu muda atau disebut juga dengan Neolitikum. Manusia purba zaman Neolitikum sudah tinggal menetap, tempat tinggal dekat dengan air seperti tepi sungai, tepi danau, dan daerah pesisir. Rumah mereka umumnya masih sangat sederhana dengan atap yang terbuat dari daun-daunan. Rumah ini sekarang masih dijumpai di daerah Timor, Kalimantan Barat, Andaman, dan Nicobar, India. Kehidupan bercocok tanam dan menetap pemberian banyak waktu luang bagi mereka. Waktu luang itu mereka gunakan untuk berkarya meningkatkan hasil kebudayaannya, seperti membuat perahu, membuat kerajinan, membuat anyaman, dan gerabah. Mereka juga sudah berpakaian. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya alat pemukul kulit kayu. Mereka juga sudah mempergunakan hiasan. Terbukti dengan ditemukannya kalung, gelang, dan manik-manik dari batu indah. Alat-alat batu yang digunakan pada zaman batu muda sudah sangat halus, karena mereka sudah mengenal teknik mengasah. Berdasarkan alat-alat batu yang ditemukan, hasil kebudayaan zaman batu muda di Indonesia ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kampak persegi dan kampak lonjong. Kemudian yang keempat, zaman batu besar atau kita sebut saja Megalitikum. Manusia purba yang hidup bercocok tanam sudah memiliki sistem kepercayaan. Mereka mempunyai anggapan bahwa roh orang mati tidaklah hilang, tetapi bersemayam tidak jauh dari mereka. Berikutnya kita akan lihat bangunan-bangunan dari batu pada masa Megalitikum. Misalnya di sini menhir. Menhir ini digunakan sebagai tempat pemujaan arwah leluhur. Menhir ditemukan di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Terdapat menhir setinggi 125 cm. Ini adalah menhir tertinggi di Indonesia. Ini berbentuk seperti gagak pedang dan menghadap ke Gunung Sago yang ada di Sumatera Barat.
Kemudian yang kedua, sarkofagus merupakan peti jenazah yang terbuat dari batu tunggal berbentuk bulat. Banyak ditemukan di Bali karena masih menganggap sarkofagus memiliki nilai magic dan sebagai benda keramat. Kemudian yang ketiga itu adalah dolmen, merupakan sebuah batu yang digunakan sebagai tempat sesaji. Sesaji tersebut dipersembahkan untuk arwah nenek moyang yang sudah meninggal dunia. Di bawah dolmen biasanya ditemukan kubur batu. Kubur batu atau peti batu merupakan peti jenazah terbuat dari batu pipih. Ini ditemukan di Indonesia seperti di Jawa Barat dan Nusa Tenggara. Jawa Barat biasanya adanya di daerah Kuningan. Kemudian waruga. Waruga adalah kubur batu yang berbentuk kubus atau bulat, banyak ditemukan di Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Dan yang terakhir adalah pundan berundak atau pundan berundak-undak, merupakan tempat pemujaan yang dipersembahkan untuk roh nenek moyang. Pundan berundak dibuat dalam bentuk bertingkat atau berundak-undak. Nah, ini banyak ditemukan di daerah Lebak, Banten. Kemudian yang kedua, zaman logam. Disebut zaman logam karena masyarakat sudah mampu mengolah, melebur dan membuat alat-alat dari logam. Kepandaian ini diperoleh setelah menerima pengaruh dari kebudayaan Dongson yang berasal dari Vietnam. Zaman logam dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, zaman perunggu. Disebut zaman perunggu karena masyarakatnya sudah mampu membuat alat-alat dari perunggu. Hasil kerajinannya seperti kapak, corong, nekara, bejana, perunggu, dan arca. Ingat, jangan neraka, nekara. Kemudian yang kedua, zaman besi. Temuan benda praaksara yang terbuat dari besi tidak banyak karena alat ini mudah rusak dan hancur karena karat. Ditemukan bersamaan dengan alat-alat dari perunggu. Temuannya dalam kubur di daerah Wonosari, Yogyakarta dan Besuki, Jawa Timur. Jenis alat terbuat dari besi seperti mata kapak, mata sabit, mata pisau, mata cangkul, dan tongkat. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Itu perkakas dari gerabah. Pada zaman logam, pengrajin gerabah telah mengalami kemajuan, jenisnya beragam seperti kendi, mangkuk, tempayan, dan belanga atau tempat air. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya, ini saya buat sejenis rangkuman untuk memperjelas pembahasan. Tetapi ingat, saya mohon Anda silakan bertanya melalui chat.